Yang kedua, yang keempat, pada wilayah ex-OWP Sinapat dan Kecamatan Lubis Hulu, Kabupaten Nunukan, terdapat 3 desa yang sebagian wilayah masuk ke wilayah Malaysia. Ini petanya nih. Di tengah hiruk-pikuk geopolitik global, sebuah titik di ujung peta Indonesia mendadak membelenggu sorotan. Ini bukan sekadar berita daerah, ini adalah narasi tentang kedaulatan yang sedang diuji dari Nunukan, Kalimantan Utara. Sebuah isu yang telah lama terpendam kini kembali mengemuka dengan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar darurat dari perbatasan utara Indonesia, klaim tumpang tindih atas wilayah maritim di Laut Sulawesi, khususnya di area Blok Ambalat, kembali memanas. Laporan intelijen mengindikasikan peningkatan aktivitas patroli asing yang tidak biasa di dekat garis batas wilayah yang disengketakan. Pemerintah di Jakarta segera merespons. Rapat darurat tingkat tinggi digelar di Istana Negara, melibatkan jajaran Menteri Pertahanan, Luar Negeri, dan Panglima TNI. Agenda utamanya satu, bagaimana merespon provokasi tanpa memicu eskalasi konflik terbuka. Sejarah mencatat, ketegangan di perairan ini bukanlah hal baru. Sejak awal tahun 2000-an, Ambalat telah menjadi panggung perseteruan diplomatik dan unjuk kekuatan militer antara Indonesia dan Malaysia. Namun, kali ini situasinya berbeda, konteks geopolitik global yang semakin rumit, dengan persaingan kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Memberikan dimensi baru pada sengketa lokal ini, setiap pergerakan kapal perang, setiap manuver jet tempur, kini diawasi dengan cermat tidak hanya oleh Kuala Lumpur dan Jakarta, tetapi juga oleh Washington, Beijing, dan ibu kota dunia lainnya. Apakah ini sebuah insiden terisolasi, atau bagian dari strategi regional yang lebih besar? Di Jakarta, suasana tegang terasa. Presiden dijadwalkan akan memberikan pernyataan resmi dalam beberapa jam ke depan. Para diplomat bekerja tanpa henti di belakang layar, membuka jalur komunikasi darurat untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Sementara itu, di Markas Besar TNI Cilangkap, Panglima TNI telah memerintahkan peningkatan status kesiapsiagaan 1 untuk semua unit operasional di Komando Armada 2 dan Komando Operasi Udara 2. Kapal-kapal perang KRI dari kelas fregat dan korvet telah digerakkan menuju perairan Laut Sulawesi. Sementara pesawat tempur Sukhoi dan F-16 disiagakan penuh di pangkalan udara terdekat. Pesannya jelas, Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan setiap inci kedaulatannya di Nunukan sendiri. Denyut kehidupan warga seolah berjalan seperti biasa, namun ada kecemasan yang tak terucap. Para nelayan yang paling merasakan langsung dampak ketegangan di laut menjadi lebih berhati-hati. Mereka adalah mata dan telinga negara di garis depan. Laporan-laporan berkala yang seringkali menjadi sinyal peringatan pertama kini. Mereka menatap cakrawala dengan harapan dan kekhawatiran, berdoa agar diplomasi dapat menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh meriam. Kembali ke panggung internasional, para analis pertahanan global mulai menimbang berbagai skenario, eskalasi militer terbatas, perang proksi, atau penyelesaian melalui arbitras internasional. Semua opsi ada di atas meja. Tekanan dari negara-negara sahabat mulai berdatangan, menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Pertanyaannya, di tengah meningkatnya nasionalisme dan tekanan politik domestik di kedua negara, apakah ruang untuk kompromi masih ada? Dunia kini menahan napas. Apa yang terjadi di perairan Nunukan dalam 48 jam ke depan bisa menjadi penentu arah stabilitas keamanan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Ini bukan lagi sekadar sengketa blok minyak Ambalat. Ini adalah ujian bagi hukum laut internasional, ujian bagi soliditas air serein, dan yang terpenting, ini adalah ujian bagi tekad bangsa Indonesia dalam menjaga martabat dan kedaulatannya di ujung utara peta. Kami akan terus memantau perkembangan terkini dan melaporkannya langsung kepada Anda. Tetaplah bersama kami.